jembatan. Kuliah subuh Masjid Nurul Iman Gria Prima. Pade. Saling mengingatkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak
diri kita manusia adalah sedang bertumbuh. Setiap diri kita manusia sedang belajar. Kepada apa kita belajar? Kepada alam semesta. Karena semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang menjadi guru kita. Maka ulama mengatakan alam terkembang menjadi guru. Karena setiap kita tidak ada yang sempurna. Setiap kita sedang bertumbuh, sedang belajar sampai nanti dalam lonceng pulang belajar itu selesai. Ketika kita dulu waktu sekolah kita sedang belajar, apa yang kita dulu? Lonceng pulang itu. Apa perasaan kita ketika lonceng pulang itu berbunyi? Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang bahagia, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan keriduan. Bagi siapa yang ketika mendengar lonceng pulang itu hatinya bahagia, berarti dia tahu bahwa dia tentu jalan pulangnya. Kemana jalan pulang kita? Ke rumah besar kita. Karena kita berangkat dari dia dan kita kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang dari Allah. Allah berikan kita hidup, kita berikan kesempatan peluang oleh Allah untuk hidup di muka bumi yang tidak lama ini. 40, 60, 80, 100 tahun, 100 tahun lebih. Apa yang kita cari Bapak Ibu? Rumah terbalas, rumah yang sedang kita pakai. Pada umur kita 100 tahun lebih, selama itulah terpakai bagi kita. Kendaraan kita selama sanggup kita memakai dan makan apa yang bisa kita makan, minum apa yang bisa kita minum. Bahkan Bapak Ibu, ketika nanti kita telah tiada, kita tidak tahu lagi rumah kita itu siapa yang tinggal di sana. Saat ini mungkin kita tahu yang tinggal di sana adalah anak kita, mungkin cucu kita. Setelah itu kita tidak akan tahu lagi. Jadi selama hanya kita kepada persiapkanlah diri kita untuk kembali ke rumah besar kita, yakni dengan amal soleh, perbuatan baik kita. Karena itulah modal kita untuk kembali ke rumah besar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti itu Bapak dan Ibu, Allah menurunkan agama kepada kita. Untuk apa? Untuk mengenal diri kita. Allah menurunkan agama kepada kita untuk apa? Untuk kita mengenal Allah. Allah turunkan Al-Quran ini adalah petunjuk. Allah berikan akal kepada kita. Akal itulah yang bisa memahami tentang ilmu Allah itu. Kenallah diri kita dengan kita, kenallah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata ulama-ulama sufi Bapak Ibu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagi siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal akan Tuhan. Mengenal diri itu sangat penting, apalagi mengenal Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan bulan Ramadan ini satu bulan namanya sebagai bulan latihan bagi kita, sebagai bulan tarbiyah. Untuk apa? Supaya kita menimbulkan kesadaran. Kalau hari ini Bapak Ibu saya sampaikan tentang syarat puasa, membatalkan puasa, kita sudah tahu semua. Itu adalah ilmu Allah. Sekarang ini bagaimana? Ilmu yang telah kita miliki, ilmu yang telah kita dapatkan, ilmu yang dapat kita pahami, bagaimana mentransformasikan menjadi rasa. Rasa itulah yang nantinya akan mengenalkan diri kita dan mengenalkan Allah. Buah daripada rasa itu adalah berpengaruh terhadap perilaku dan akhlak kita. Orang yang jatuh cinta rasa, saking rasa cinta kepada seseorang, mungkin akan jalani 2
Cintanya seorang anak kepada orang tua sekali setahun dia pulang ke kampung halamannya karena rasa cinta dan rindu itu. Pertanyaannya, apa yang kita rasakan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita rindu dengan anak kita? Kenapa kita rindu dengan ayah dan mama kita? Karena kita mengenalnya. Tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal min ma'rifatullah, awal agama itu adalah mengenal Allah. Kalau kita hari ini belum mengenal dengan Allah, berarti sholat kita kepada siapa? Puasa kita kepada siapa? Bagaimana mungkin kita akan yakin bahwa Allah itu ada, kita tidak mengenalnya? Contoh Bapak Ibu, ketika orang yang mengenal sebagai Ramadan, oh saya kenal sebagai Ramadan. Kenapa? Saya pernah dia main bola di sini. Saya pernah melihat dia ada silaturahmi di bagi kita. Saya pernah melihat dia bulan 10 detik ini kenal. Yakin akan kenal dengan sebagai Ramadan. Hakul yakin. Saya sangat yakin karena saya telah berjumpa dengannya. Begitu pula. Kalau kita tanya, Anda kenal dengan Allah? Kita akan kenal. Sementara kita tidak pernah bersua dengannya. Sementara kita tidak pernah jumpa dengannya. Sementara kita tidak pernah berhubungan kepadanya. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Maka kenalkan diri kita, siapa kita, sedang di mana kita, akan kemana tujuan kehidupan kita. Maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Bapak Ibu, 13 tahun dakwah Rasulullah di Makkah. Di Makkah 13 tahun dakwah Rasulullah tidak disuruh oleh Allah untuk melaksanakan sholat, berpuasa, berhaji, berumrah, diambil zakat, tidak Bapak Ibu. Tapi apa? Menauhidkan umat, mengenalkan umat bahwa yang menciptakannya adalah Allah, mengenalkan umat bahwa semuanya yang mengatur kehidupannya adalah Allah, dikenalkan kepada umat bahwa sesungguhnya kita datang daripada Allah dan kita kembali kepada Allah. Maka orang yang tahu mengenal dirinya dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Bapak Ibu, dia damai dalam kehidupannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, aku, siapa aku ini? Saya, siapa saya? Saya datang kepada Allah. Setelah itu Allah tiupkan sebagian ruhnya kepada diri kita. Setelah itu Allah juga adalah yang menciptakan jiwa kita. Setelah itu Allah pula lah yang membungkus ruh, jiwa dibungkus oleh Allah dengan jasad. Semua ruh kita sama, semua jiwa kita sama, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan setiap diri kita adalah casingnya. Tapi hari ini orang lebih memandang kepada casing itu, dia tidak memandang daripada di dalamnya kepada dirinya yang sejati, yang berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah mereka tahu aku adalah datang dari dia, dia adalah aku yang lain. Ketika dia merasakan bahwa dia itu adalah aku yang lain, maka dia tidak akan mau menyakiti, dia tidak akan mau saling membenci, dia tidak akan mau saling mencari, karena dia tahu bahwa orang itu adalah akunya yang lain. Kenapa? Karena kita sama datangnya daripada Allah dan kembali kita datangnya kepada Allah. Maka kalimat tauhid itu bunyinya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau kata orang-orang sufi la ilaha illallah, tidak ada semua ini, kecuali yang ada itu cuma Allah. La ilaha illallah, semua tidak ada, kita tidak ada, langit bumi tidak ada, alam semesta ini tidak ada, karena yang ada itu cuma Allah. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang terakhir, dia yang
lahir batin. Datang kita dari dia dan kembali kepada tidak ada itu. Yang ada itu cuma Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sesuatu kecuali Allah, 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 Allah. Banyaklah orang mencari Allah itu. Ingin berjumpa dengan pergi ke masjid, ingin berjumpa dengan Allah, tapi tidak bersuara. Datang dia ke Mekah, ke Ka'bah, tiba kumpulkan uangnya, menabung dia bertahun-tahun, datang dia berakhir dan berumrah. Dia berharap berjumpa dengan Allah. Ketika sampai di depan Ka'bah itu, sampai di Mekah, di Madinah itu, dia tidak berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengenalnya. Padahal Allah mengatakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita. Kepunyaan Allah langit dan bumi, dan sesungguhnya Allah Maha meliputi semuanya. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Alam semesta yang raya ini semuanya dalam liputan Allah. Semuanya di dalam genggamannya Allah. Walillahi masjid wal maghrib. Fa innama tuwallu fasama wajhullah. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kemana pun engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Allah ada di atas, Allah ada di bawah, Allah ada di kanan, Allah ada di kiri, Allah ada di depan, Allah ada di belakang, Allah ada di surga, Allah ada di neraka, Allah ada di siang, Allah ada di malam, Allah ada di udara, Allah ada di api. Bahkan Allah mengatakan, aku sangat dekat. Bahkan lebih dekat daripada leher. Kenapa? Karena Allah meliputi dari seluruh alam semesta ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang berziarah ke makam orang soleh, banyak orang berziarah ke makam para wali. Dia ingin berjumpa dengan Allah, tapi dia lupa. Apa yang dia lupa? Berziarah ke dalam dirinya. Qalbul mu'min baitullah. Di dalam kalbunya orang-orang beriman itu, di situ ada rumahnya Allah. Kalau kita ada permasalahan hati sedang gelisah, hidup tidak tenang, ingin mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mencari keluar, cari ke dalam. Berziarahlah ke dalam diri kita, karena dia ada bersama dengan kita. Maka seperti itu, Bapak dan Ibu, Ramadan ini diberikan peluang oleh Allah kepada kita untuk menjadi bulan tarbiyah. Maka Allah perintahkan beribadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah itu adalah jalannya, titik sampainya adalah Allah. Ibadah itu adalah jembatannya, titik sampainya adalah Allah. Salat, berpuasa, zakat, berhaji, berumrah, membaca Al-Quran, itu adalah jalannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi banyak kita hari ini yang beribadah kepada Allah belum sampai kepada titik sampainya, yakni Allah, tapi baru sampai di jembatannya saja, baru sampai di jalannya saja. Kenapa? Orang yang telah sampai ibadahnya kepada titik sampainya kepada Allah, maka dia akan membawakan sifat-sifat Allah itu di dalam kehidupannya. Tapi kalau orang yang belum sampai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia sholat berjamaah berkali-kali, walaupun dia berpuasa setiap bulan, walaupun dia berhaji dan berumrah setiap tahun, tidak nampak nilai-nilai ibadahnya itu dalam kehidupan. Kenapa demikian? Ibadah itu adalah jalannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Muara daripada
selesai melaksanakan sholat, dia menjadi hamba yang punya pribadi yang lebih baik. Ketika dia selesai berpuasa, ketika selesai melaksanakan ibadah, dia semakin dermawan, dia semakin penyabar, dia semakin pemaaf, dia semakin bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk masyarakatnya. Dia bermanfaat untuk seluruh alam semesta. Inilah yang dikatakan Allah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat. Disampaikan juga oleh Rasulullah SAW. Itulah manusia yang soleh, itulah manusia yang bertakwa sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kepada ibu saya sampaikan mohon maaf, apalagi kita bersyukur ini, kita sudah berumur 40 tahun. Kalau kita sudah berumur 40 tahun, kita berubah introspeksi kita, kita evaluasi kita, kualitas ibadah kita tidak sama lagi, Pak. Kualitas ibadah kita dengan anak kita, apalagi kita sudah berumur 40 tahun. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun? Karena umur 40 ini adalah umur yang matang secara spiritual. Kalau kita sudah berumur 40 tahun, tidak lagi ibadah kita itu tujuannya pahala-pahala. Hari ini banyak kita yang beribadah, kita pamrih kepada Allah. Hari ini kita banyak yang melaksanakan sholat, tujuan kita adalah pahala. Melaksanakan puasa pahala, tujuan kita berhaji berumrah pahala. Siapa yang sholat, melaksanakan sholat sunnah pahala-pahala. Siapa yang menjaga pahala-pahala. Siapa yang berpuasa pahala-pahala. Bahkan kita kumpulkan pahala-pahala itu dan kita minta ganti dengan Allah dengan surga. Bukan Allah lagi. Padahal di dalam mulutnya ketika dia sholat dia katakan usolli qabla subhi lillahi ta'ala. Nawaitu sabma badil lillahi ta'ala. Dia beribadah yang dia katakan lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku karena Engkau ya Allah. Tapi pada faktanya masih banyak di antara kita yang mendirikan sholat yang beribadah juga kita pamrih pahala. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Kita datang dari Allah, kesehatan kita datang dari Allah. Ketika kita sehat, mampulah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ketika kita telah sholat subuh, kita minta pula pahala kepada Allah. Ya Allah, aku datang daripada Engkau, kesehatan dari Engkau ya Allah. Aku menyembahmu, aku mendekatkan diriku kepada Engkau. Engkau ganti dengan pahala, Engkau ganti dengan surga. Kita tidak malu karena kita datang dari Dia. Kita datang dari Allah, kesehatan kita dari Allah, rezeki kita diamanahkan kepada Allah kepada kita. Ketika Allah memberikan kita kelebihan rezeki, kita bisa membantu saudara kita, kita bisa membantu orang lain. Ketika kita sudah membantu orang lain dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kita minta pula pamrihnya kepada Allah. Ya Allah, aku berikan pahala karena aku telah membantu orang lain. Pahala-pahala yang kita kumpulkan itu dia minta pula ganti dengan surga Allah. Tidakkah kita malu kepada Allah? Siapa yang meminta itu? Mereka yang tidak mengenal dirinya, mereka tidak mengenal Tuhan. Sholat itu Bapak Ibu bukan mengumpulkan pahala. Ibadah itu adalah jembatan, adalah jalan titik sampainya adalah Allah, bukan untuk mengumpulkan pahala. Ibadah itu supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bukan karena sholat itu kita masuk surga, bukan karena puasa itu kita masuk surga, bukan karena berhaji berumrah itu kita masuk surga.
muka bumi sebagai wakilnya Allah. Untuk apa? Untuk menebarkan kasih sayang. Untuk apa? Menciptakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Untuk apa? Supaya kita menjadi kemanfaatan. Karena apa? Karena kehidupan ini merupakan panggung sandiwara yang disiapkan oleh Allah kepada kita yang tidak lama. Mereka yang tidak mengenal dirinya, mereka yang tidak mengenal Tuhannya, dia tertipu dengan kehidupan, maka nanti dia akan menyesal di waktu akhir. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan ini yang tidak lama ini, karena di muka bumi ini kita sebagai wakilnya Allah. Bukankah itu yang selalu kita baca setiap kita melaksanakan aktivitas? Apa yang kita baca Bapak dan Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kita diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah di muka bumi ini atas nama diri. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita diciptakan oleh Allah sebagai wakilnya atas nama dirinya. Untuk apa? Bukan untuk menebarkan kebencian, bukan untuk saling bukan untuk saling bunuh, bukan untuk saling fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama diri, aku diutus oleh Allah untuk berkasih sayang bagi seluruh alam semesta. Banyak hari ini kita yang menghafal Asmaul Husna, 99 nama Allah. Banyak kita membaca Al-Quran. Bapak Ibu, tidak ada itu nanti di akhir kita akan ditanya engkau hafal Asmaul Husna. Tidak. Asmaul Husna itu kita pahamkan, kita baca, kita pakaikan dalam kehidupan kita. Allah yang Maha Lembut, dekatkanlah hati kita kepada yang Maha Lembut itu, maka kita menjadi orang yang Maha Lembut. Tidak marah, tidak menegak, tidak berhenti. Kenapa? Dekat hati kita dengan dia. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kita sudah berumur 40 tahun. Apa yang terjadi ini? Saatnya bagi kita untuk merubah, mengevaluasi kualitas kepada kita kepada Allah. Kalau hari ini kita sudah berumur 40 yang kita harapkan pahala sama kualitas kepada kita dan anak kita. Nah, engkau rajin sekolah. Ketika engkau menjadi juara, ayah berikan 12 tahun. Paham? Nah, rajin engkau sekolah. Ketika engkau juara, tidak ayah ajak engkau pergi ke jalan-jalan. Dia mampu belajar karena mengharapkan upah pahala pemberi. Kita tidak iman. Bukan itu. Yang kita harapkan Allah lillahi ta'ala. Maka momentum Ramadan ini berlarian. Banyak orang yang bisa latihan, dia sanggup, dia bisa. Tapi nanti ketika prakteknya 11 bulan yang akan datang, dia hilang. Kenapa? Ujiannya sangat luar biasa. Bisa latihan ini Bapak Ibu, pemerintah membantu kita. Semua orang puasa. Yang tidak berpuasa itu yang berhalangan, dan juga yang bukan Islam. Habis itu dibantu pemerintah, itu untuk semua orang dibantu kita oleh pemerintah untuk bulan dan ini. Besok tidak lagi. Ketika selesai bulan Ramadan masuk kita di bulan Syawal, kita praktekkan apa yang kita latih selama bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih dapat sampaikan terakhir saya memampukan ceramah yang baik. Saya berpunya pemikiran bagaimana kita seandainya umat Islam ini ibadahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indah kita hidup bermasyarakat, bertetangga tidak saling sakit menyakiti, bertetangga tidak saling menjalin dalam kehidupannya, dari saling bantu, saling tolong, dan dia selalu aku. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah engkau kepada agama Allah. Janganlah engkau saling sakit menyakiti. Janganlah engkau saling bermusuh-musuhan. Kenapa? Karena kita diutus oleh Allah sebagai wakil
Kita yang berdoa saja kepada Allah. Ya Allah, Engkau kirimkanlah bantuan. Ya Allah, Engkau tolonglah dia, ya Allah. Setelah itu kita tidak membantunya. Allah kecewa. Kita yang harus membantunya. Kenapa? Karena kita mewakilnya Allah itu. Saya bilang kepada Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kita diutus oleh Allah ke bumi atas nama dirinya sebagai wakilnya. Untuk apa? Untuk menebarkan kasih sayang bagi seluruh alam semesta.